saya akan bahas tentang Schleiermacher dan Rudolf Bultmann. Schleiermacher lahir pada 21 November 1768 di Breslau, Silesia, yang sekarang masuk wilayah Polandia. Kemudian Schleiermacher ini telah dipilih untuk memimpin jemaat dan memiliki minat atau bakat yang khusus, yaitu sebagai pengkhotbah, dan ia juga diberikan suatu pendidikan yang baik, dan kemudian ia memutuskan untuk studi filsafat teologi di salah satu universitas, yaitu Universitas Halle. Kemudian Schleiermacher ini berkenalan dengan para cendekiawan dan sastrawan romantik. Nah, dari perkenalan inilah dia ada dorongan untuk menerjemahkan dialog-dialog Plato, sehingga membawa minatnya pada hermeneutik. Schleiermacher ini mengajar di Halle mulai pada tahun 1805 sampai pada kematiannya. Adapun tulisan-tulisannya yang tersebar dalam sketsa-sketsa, dia adalah seorang hermeneutikus yang sejati. Schleiermacher membatasi tugas-tugas hermeneutik. Ia mengatasi kesenjangan ruang dan waktu antara teks penulis dan pembaca untuk menemukan maksud teks itu tanpa prasangka pembacanya. Nah, untuk itu memahami roh kebudayaan kuno, penafsir yang harus mengerti karya-karya untuk individu, dan hubungan ini akan dikembangkan oleh Schleiermacher dalam lingkaran hermeneutik. Kemudian ia juga meyakini adanya hakikat yang sama dan menyatukan berbagai hermeneutik. Schleiermacher ini disebut sebagai bapak hermeneutik modern, dan ia berhasil dalam melepaskan hermeneutik dari disiplin spesifik dan menjadikan hermeneutik untuk semua memahami segala ungkapan dalam bahasa. Hermeneutik Schleiermacher merupakan hermeneutik yang universal yang tidak membatasi diri pada teks-teks. Tujuan pemahaman ini adalah menghadirkan kembali dunia mental penulisnya. Kemudian Schleiermacher ini dapat membantu pembaca untuk melampaui makna literal teks dengan memahami konteks itu. Schleiermacher ini meninggal pada tanggal 6 Februari 1834. Schleiermacher pun berulang-ulang mengungkapkan bahwa lebih baik memahami teks, karena Schleiermacher ini adalah seorang penafsir. Kemudian yang kedua tentang Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann lahir pada 20 Agustus 1884 di Wiefelstede di Jerman Utara. Keluarga dari pendeta Lutheran, dan kakeknya seorang misionaris dan neneknya seorang pendeta. Bultmann dikenal seorang teolog Protestan atau teolog liberal pada tahun 1884 sampai 1976 di Marburg. Kemudian Rudolf Bultmann yang menerapkan hermeneutik faksitisas itu dalam eksegesis kitab suci, terutama pada Perjanjian Baru. Bultmann dikenal seorang ahli Perjanjian Baru yang memancar ke ilmu-ilmu lainnya. Bultmann ini masuk di studi teologi setelah menyelesaikan gimnasium di Oldenburg, dan teologi itu dilanjutkan di Tübingen, Berlin, dan Marburg.
Dan Bultmann banyak berkenalan dengan para filsuf neo-Kantian. Setelah mengajar di Breslau dan Gießen, kemudian ia kembali ke Marburg. Bultmann menjalin persahabatan dengan Heidegger. Bultmann pun banyak hal yang ia pelajari dari Heidegger, kemudian mengembangkan arah sendiri yang kritis pada filsafat. Adapun karya-karyanya yakni Das Evangelium, Das Johannes atau Johannes 1941, Teologi Perjanjian Baru 1948 sampai 1953, dan Ensiklopedia Teologi mulai dari tahun 1984, Percaya dan Memahami 1933, dan Sejarah Tradisi Sinoptis pada 1921. Bultmann adalah seorang spesialis yang secara ilmiah meneliti Alkitab, terutama dalam Perjanjian Baru. Bultmann mempersoalkan objektivitas yang dikejar para ekseget karena ia tidak setuju. Bultmann berpendapat bahwa bila ia menjalankan riset historis, kita tidak harus mengandaikan bahwa Yesus telah tahu bahwa dirinya adalah seorang Mesias. Kemudian Bultmann ingin mendekati mukjizat bukan sebagai fakta historis, melainkan sebagai makna eksistensial. Kemudian dua macam proses demitologisasi. Yang pertama itu yang menurutnya kurang tepat, yang itu yang dilakukan oleh ilmu-ilmu alam dan dunia ilmu-ilmu alam. Itu juga dapat diambil oleh ilmu sejarah. Kemudian demitologisasi Bultmann adalah suatu hermeneutik bukan untuk menyingkirkan mitos sebagai fiksi, melainkan menerjemahkan mitos sehingga makna eksistensialnya itu dapat dipahami oleh para pembaca modern. Dan ia pun menekankan bahwa betapa pentingnya iman. Dan Rudolf Bultmann ini meninggal di Marburg pada tanggal 30 Juli 1976. Itulah pembahasan tentang Rudolf Bultmann. Nah, dari pembahasan Schleiermacher dan Rudolf Bultmann ada perbedaan, yaitu pertama konteks historis, di mana Schleiermacher aktif pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, sedangkan Rudolf Bultmann seorang teolog abad ke-20. Nah, kedua hal itu diperhadapkan dalam konteks sejarah yang berbeda dan dihadapkan oleh tantangan yang berbeda juga. Dan yang kedua tentang pandangan yang tentang mukjizat, di mana Schleiermacher yang cenderung menerima mukjizat dalam arti yang lebih simbolis, sedangkan Bultmann berpendapat bahwa mukjizat itu harus dimaknai secara simbolis sebagai pesan moral. Ya, itulah pembahasan dari saya. Sekiranya dapat bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.